Tapi apa gunanya engkau teladan di muka manusia, teladan di depan atasanmu, tapi ternyata engkau dipandang jelek dan buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita semua bekerja. Sebagian punya usaha sendiri, sebagian mungkin bekerja bersama orang. Tapi yang namanya manusia hidup itu butuh ongkos, butuh biaya. Bagaimana sekarang kita menjadikan pekerjaan kita itu ibadah buat kita? Karena jangan sampai kita hidup diperbudak sama pekerjaan kita. Sebagian kita itu nggak pernah telat ketika bekerja, tapi telat ketika sholat. Antum lihatlah. Kalau dikatakan pekerja teladan itu seperti apa? Oh, Masya Allah. Pekerja yang senantiasa datang tepat waktu, melakukan pekerjaannya dengan sempurna, kemudian dia bisa mendatangkan fulus lebih banyak buat perusahaannya. Itu pekerja teladan. Tapi apa gunanya engkau teladan di muka manusia, teladan di depan atasanmu, tapi ternyata engkau dipandang jelek dan buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita terkenal di Majalengka, tapi ketika dia pindah ke kampung sebelah nggak ada yang tahu sama dia. Kita lihat sebagian artis itu, Masya Allah, mungkin dia punya follower 60 juta. Ketika dia berangkat umroh, tawaf bersama atau berangkat haji, ada jutaan manusia, mungkin nggak ada yang kenal sama dia. Maka hendaklah yang menjadi niat kita, bagaimana kita dikenal sama Allah Azza wa Jalla, walaupun semua di muka bumi ini nggak ada yang kenal sama kita. Maka di sini bagaimana pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Tiap pagi berangkat kerja, yang satu naik motor, yang satu naik angkutan umum, yang satu naik sepeda, naik apapun. Maka kalau ingin pekerjaanmu jadi ibadah, yang harus diperbaiki adalah niat yang pertama. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Ada orang bekerja bernilai ibadah, ada orang sholat masuk neraka. Bayangin nih, ini orang kerja, ini orang cari duit, bernilai ibadah dan mengantarkan ke surga. Ini orang sholat jadi imam di masjid, gimana bisa masuk neraka? Karena niatnya. Jadi dua pekerjaan yang berbeda, yang satu niatnya lillahi ta'ala, yang satu niatnya bukan untuk Allah, maka ibadah pun tidak akan bernilai ibadah. Maka Allah mengatakan tentang yang sholat, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang-orang sholat. Sholat dia, celaka. Gara-gara apa-apa? Gara-gara apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Lalai sholatnya, semaunya dia sholat, riak lagi. Maka niatkan tiap pagi kita berangkat kerja, dalam rangka apa untuk bekerja? Ya sampaikan Allah yang nyuruh ana bekerja. Bukankah Allah yang mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat,
kalian bertebaranlah di muka bumi ini, cari karunia Allah, kerja. Jadi niatkan engkau bekerja, aku disuruh sama Allah bekerja. Dan Allah mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi muslim itu beribadah bukan hanya di masjid. Bahkan ketika dia bekerja, dia bernilai ibadah karena niatnya. Allah nyuruh ana bekerja. Taib. Ahibati fillah, pernah nih ada kejadian. Nabi SAW bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia lagi kerja, entah kerjanya mungkin ngangkut sesuatu, tapi yang jelas para sahabat itu takjub dengan dedikasi kerjanya nih orang. Lalu muncul komentar dari mereka, "Lau kana hadza fi sabilillah." Andai kata ini digunakan di jalan Allah, digunakan perang, jihad fisabilillah, bukan digunakan untuk cari uang. Nih orang kan tenaganya untuk cari uang, waktunya untuk cari uang, semangatnya untuk cari uang, untuk bekerja. Maka para sahabat komentar, kalau ini digunakan di jalan Allah tentunya akan menjadi ladang pahala yang besar buat dia. Maka Rasulullah SAW meluruskan pemikiran yang salah ini. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kana kharaja yas'a." Kalian tahu kalau orang ini keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau niatnya dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka dia terhitung fi sabilillah. Karena dia bekerja niatnya, aku mau kasih nafkah buat orang tuaku. Orang tuaku susah hidupnya, aku ingin membahagiakan orang tuaku, fi sabilillah. Terus yang kedua, in kana kharaja yas'a ala sigharin lahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, niatnya dia mau kasih nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka itu pun terhitung di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja yas'a liyu'iffa nafsah, dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Dia bekerja supaya tidak jadi benalu di masyarakat, supaya tidak merepotkan kedua orang tuanya. Paling tidak dia bisa menafkahi dirinya sendiri, nggak minta-minta sama orang. Dia bekerja dalam rangka mungkin untuk menikah, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun terhitung fi sabilillah. Tapi ada satu kondisi yang bukan di jalan Allah. Maka kita perlu nih lihat, kita ini kerja yang mana tuh? 1, 2, 3. Atau yang keempat, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Nih, kalau dia bekerja dalam rangka pamer kekayaan, pamer harta, bekerja memang enggak, anak bekerja untuk punya ini, punya itu, wa mufakharatan, dan untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka inilah yang masuk dalam jalannya syaitan.